Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dewi Purnamasari dengan BP 18 1031 dan saya sendiri Asyik Fadila dengan BP 18 Kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai Performing Effective Internal Audit. Materi ini terdiri dari 8 subbab, di mana subbab 1 sampai dengan subbab 4 akan dijelaskan oleh Dewi Purnamasari, dan subbab 5 sampai subbab 8 akan saya jelaskan sendiri. Untuk subbab 1 silakan dijelaskan oleh Dewi Purnamasari. Kepada Dewi, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dasar dan proses yang diperlukan untuk merencanakan, melaksanakan, serta menyelesaikan audit internal. Nah, biasanya langkah dan proses ini diawali dengan yang pertama yaitu memulai dan meluncurkan audit internal. Suatu perusahaan memiliki fungsi audit internal yang efektif, didukung oleh piagam audit yang disetujui yang mengesahkan fungsi audit internal tersebut, serta adanya persetujuan komite audit untuk rencana tahunan internal. Nah, apa itu piagam audit internal? Piagam audit internal adalah dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, tanggung jawab audit internal untuk melakukan suatu audit, serta memberikan justifikasi atau pembenaran untuk memulai dan meluncurkan audit pada beberapa area operasi perusahaan. Nah, suatu audit internal harus diluncurkan untuk berbagai alasan tertentu. Nah, berikut adalah alasan-alasan yang menghendaki dilakukannya audit internal pada perusahaan. Yang pertama yaitu reorganisasi perusahaan, termasuk peristiwa ancaman hukum atau fisik. Nah, ini misalkan perusahaan melakukan akuisisi bisnis baru atau menjual unit operasinya kepada pihak lain. Nah, ini seringkali membutuhkan audit internal. Termasuk juga ketika perusahaan dihadapkan dengan tuduhan hukum atau semacamnya, maka juga diperlukan audit internal. Nah, alasan yang kedua yaitu permintaan formal komite audit, di mana Dewan Komite Audit ini bertanggung jawab atas fungsi audit internal serta memberikan persetujuan rencana audit internal tahunan, yang mana rencana tahunan ini akan menjadi pendorong utama dilakukannya audit internal pada perusahaan. Nah, alasan ketiga memulai dan meluncurkan audit internal yaitu permintaan untuk menjadwalkan audit oleh manajemen senior atau firma audit eksternal, yang mana meskipun telah dijadwalkan rencana audit tahunan dan disetujui oleh Dewan Komite Audit, manajemen senior atau firma audit eksternal juga dapat meminta dilakukannya audit internal pada beberapa area operasi perusahaan. Alasan selanjutnya itu perlu adanya audit tidak lanjut berdasarkan hasil audit sebelumnya. Nah, terkadang ketika audit telah selesai dilakukan, ada kebutuhan untuk mengeksplorasi atau menggali lebih rinci mengenai temuan audit sebelumnya. Nah, alasan selanjutnya itu audit khusus yang dilakukan atas permintaan manajemen lokal atau unit. Nah, sebuah audit internal yang bekerja di berbagai lokasi di perusahaan seringkali menerima audit tambahan atau lebih rinci di beberapa area operasi perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu area yang dapat diaudit lainnya yang diidentifikasi tidak dalam rencana audit internal tahunan yang disetujui. Nah, ini terjadi pada area-area yang dikategorikan sebagai prioritas yang lebih rendah. Nah, selanjutnya yaitu langkah kedua dalam melakukan suatu audit internal yaitu mengatur dan merencanakan audit internal. Nah, dalam proses mengatur dan merencanakan audit internal ini memerlukan banyak bidang keterampilan dan pengetahuan yang saling terkait. Tidak hanya sebagai serangkaian langkah atau proses yang berurutan saja, tapi lebih mencakup ke aktivitas yang saling berkaitan. Yang mana pengetahuan dan keterampilan ini akan dibutuhkan sebagai dukungan dalam menyiapkan kertas kerja dan mengkomunikasikan hasil melalui laporan audit. Namun, sebelum fungsi audit internal dapat meluncurkan rencana audit, perlu adanya beberapa fondasi dasar audit internal. Nah, ada 3 fondasi dasar audit internal. Yang pertama, organisasi perlu membuat perencanaan yang efektif dan pedoman untuk meluncurkan kegiatan audit internal.
Yang kedua, rencana audit tahunan jangka panjang, yang mana rencana ini didasarkan pada keseluruhan tindakan yang akan dilakukan oleh audit internal. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan standar yang efektif untuk melaksanakan audit internal. Nah, ini merupakan bagian penting atau CBOK atau kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang auditor internal untuk mengembangkan pendekatan yang baik untuk melakukan audit pada suatu perusahaan. Next. Nah, langkah ketiga dalam proses audit internal perusahaan yaitu aktivitas persiapan audit internal. Nah, setiap proyek atau tugas audit internal ini harus disiapkan dengan baik sebelum dimulai. Nah, meskipun sebagian kecil dari aktivitas persiapan ini dapat dilakukan bersamaan dengan audit itu sendiri, namun sebagian besar aktivitas audit internal ini harus dilakukan sebelum mengunjungi lokasi audit atau memulai audit internal. Nah, aktivitas persiapan ini meliputi penentuan tujuan, jadwal audit, serta survei awal audit internal. Next. Nah, aktivitas persiapan audit internal yang pertama yaitu tujuan audit, di mana tujuan audit ini memuat informasi, yang cukup untuk memberitahu auditi, manajemen, atau pihak lain yang terkait mengenai apa yang ingin dicapai oleh audit internal. Nah, selanjutnya yaitu penentuan jadwal audit. Nah, jadwal ini ditentukan bergantung pada sifat audit yang akan dilakukan dan jumlah staf audit yang diperlukan. Nah, jadwal ini biasanya berkisar selama 1 bulan, 1 kuartal, atau periode yang lebih lama. Nah, aktivitas selanjutnya yaitu survei awal audit internal, yang mana ini dilakukan peninjauan mengenai kertas kerja sebelumnya, jumlah waktu audit yang sebelumnya, laporan audit sebelumnya, tindakan korektif yang direkomendasikan, organisasi entitas, termasuk juga data pendukung lain terkait audit-audit sebelumnya. Next. Nah, langkah keempat dalam proses audit internal suatu perusahaan yaitu memulai audit internal. Nah, sebelum memulai suatu audit internal, perlu untuk menginformasikan kepada auditor atau entitas yang akan diaudit bahwa audit telah direncanakan. Nah, namun pemberitahuan ini dapat berupa dokumen yang menginformasikan mengenai rencana keseluruhan audit. Nah, namun dalam beberapa kasus seperti investigasi penipuan, kecurangan, dan semacamnya, itu biasanya audit internal langsung datang ke lokasi auditi secara mendadak tanpa pemberitahuan. Nah, setelah audit dijadwalkan dan di manajemen diinformasikan, maka tim audit harus siap bekerja di lokasi auditi. Nah, tahap ini disebut dengan survei lapangan, yang mana survei lapangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tim audit yang ditugaskan mengenai area yang akan diaudit serta membuat dokumentasi audit pendahuluan. Next. Nah, apa saja elemen informasi yang harus diperoleh? Ada 5 elemen informasi. Yang pertama yaitu organisasi. Organisasi ini terkait dengan bagan yang telah diperoleh pada survei awal. Nah, ini auditor internal harus memastikan bahwa bagan yang diperoleh tersebut sudah benar dan mencerminkan posisi-posisi dan tanggung jawab yang ada di perusahaan. Selanjutnya yaitu manual dan arahan, yang mana ini mencakup salinan manual kebijakan dan prosedur yang berlaku pada perusahaan serta arahan manajemen untuk mematuhinya. Selanjutnya itu laporan. Laporan ini terkait laporan manajemen yang relevan dan hasil-hasil rapat yang mencakup area yang akan diaudit seperti penganggaran, operasi, biaya, dan masalah lainnya. Nah, selanjutnya itu pengamatan pribadi. Ini berupa kunjungan langsung oleh auditor internal ke entitas yang akan diaudit, yang dimaksudkan agar auditor internal terbiasa dengan operasi yang ada pada perusahaan, termasuk personel dan pemanfaatan ruangnya. Selanjutnya itu diskusi dengan personel kunci. Nah, ini dimaksudkan untuk membantu dalam mengetahui masalah-masalah apa saja yang sedang dihadapi oleh perusahaan serta perubahan-perubahan apa saja yang terjadi. Selanjutnya, nah, dokumentasi survei lapangan.
Nah, hal-hal yang diperoleh dari survei lapangan harus didokumentasikan dalam kertas kerja audit. Salinan laporan utama dan prosedur yang diterbitkan yang diperoleh, catatan ringkasan dan operasi juga harus dicatat dari semua wawancara dan kunjungan. Dan juga diagram alir harus disiapkan untuk semua sistem atau proses, yang mana pembuatan diagram alir ini membutuhkan perangkat lunak. Nah, di sini ini juga menjadi bagian penting dari kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh auditor internal dalam menggunakan perangkat lunak untuk membangun sebuah diagram alir yang akan menjelaskan proses utama termasuk perubahan dari audit sebelumnya. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu subbab yang kelima, Development and Preparing Audit Programs. Audit internal harus diatur dan dilaksanakan secara konsisten dengan tujuan untuk meminimalkan prosedur auditor yang sewenang-wenang atau tidak perlu. Dalam mencapai tujuan konsistensi audit, auditor internal harus menggunakan apa yang disebut dengan program audit. Program audit adalah serangkaian langkah yang telah ditetapkan sebelumnya yang dilakukan oleh auditor internal. Program audit juga merupakan alat untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan pekerjaan audit dan cetak biru atau blueprint tindakan yang menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan audit. Pada umumnya terdapat 3 format umum program audit tersebut. Yang pertama adalah format program audit yang formal. Terdiri atas daftar panjang pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya, tidak, atau tidak berlaku, dan akan menyelesaikan langkah-langkah program ini baik melalui pemeriksaan dokumen ataupun wawancara langsung terhadap pihak yang terkait. Tetapi terdapat 2 kelemahan di dalam format program ini. Yang pertama adalah serangkaian jawaban wawancara tipe ya atau tidak dapat menyebabkan auditor berpengalaman untuk melihat area masalah atau mengajukan pertanyaan lain, tetapi itu sangat berbahaya bagi auditor yang kurang berpengalaman karena bisa melewatkan bagian tersebut. Yang kedua adalah dengan program audit yang berorientasi pada prosedur, lebih baik untuk mendorong pertanyaan tindak lanjut di area lain di mana informasi yang dikumpulkan dapat menimbulkan pertanyaan baru. Format yang kedua adalah format program audit internal yang khas. Di dalam format ini, tugas-tugas audit itu telah dipecah menjadi langkah-langkah bernomor dengan ruang yang diizinkan bagi auditor internal untuk menyelesaikan langkah audit tersebut. Biasanya di dalam format ini terdapat kertas kerja langsung di mana ada bagian untuk dari mana bukti auditnya dan kapan dilakukan pengecekan tersebut. Selanjutnya ada yang ketiga ada format program questionnaire, di mana format program audit questionnaire ini mirip dengan format program audit formal, di mana juga berisikan pertanyaan yes no, tetapi dalam bentuk yang pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Dan ini memiliki kelemahan jika cenderung untuk menyebabkan auditor melewatkan pemeriksaan bukti yang diperlukan ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya adalah bukti audit. Bukti audit mencakup segala sesuatu yang ditinjau atau diamati oleh auditor internal. Bukti audit itu sehendaknya untuk cukup kompeten, relevan, dan berguna sehingga sangat dibutuhkan oleh audit internal. Auditor internal akan menghadapi tingkat bukti yang berbeda-beda dan harus berusaha untuk merancang prosedur audit mereka untuk mencari dan mengandalkan bukti audit terbaik yang tersedia. Seperti yang telah ditampilkan pada PBT, terdapat klasifikasi bukti audit dan mana dokumen yang paling kuat dan yang paling lemah untuk digunakan. Seperti prosedur audit atau teknik, asal-usul bukti, hubungan dari pihak yang diaudit, bentuk bukti audit kecanggihan, bukti, lokasi bukti, dan sumber bukti audit tersebut. Selanjutnya ada subbab ke-6, yaitu ada performing the internal audit. Dalam melaksanakan audit internal, langkah pertama yang penting adalah mengumumkan program audit yang telah direncanakan sebelumnya, dengan menentukan tujuan dan ruang lingkupnya, tim audit yang ditugaskan, dan perkiraan periode waktunya.
Biasanya diperlukan surat perikatan, di mana biasanya itu hanya memerlukan satu surat perikatan, tetapi dalam beberapa kasus khusus diperlukan surat perikatan lain. Surat perikatan itu menjelaskan mengenai pengaturan untuk audit internal yang telah direncanakan sebelumnya. Di dalam materi ini juga terdapat prosedur awal kerja lapangan audit internal, yaitu adalah jika komponen kunci dari audit yang direncanakan hilang, seperti file data yang hilang, manajemen audit yang harus mengembangkan strategi yang direvisi untuk mengatasi masalah tersebut. Ini bagian-bagian yang mungkin untuk direvisi adalah yang pertama adalah merevisi prosedur audit untuk melakukan pengujian tambahan di area lain. Jenis perubahan ini bagaimanapun hanya boleh dilakukan dengan hati-hati dan jika ada alasan kuat untuk memilih file yang sekarang hilang, seperti kebutuhan untuk mengikatnya ke beberapa data lain, dan mungkin perlu untuk merekonstruksi data-data yang hilang tersebut. Bagian yang mungkin direvisi yang kedua adalah menyelesaikan audit tanpa kehilangan file data, yaitu ada kertas kerja dan laporan akhir akan menunjukkan ketidakmampuan audit internal untuk melakukan pengujian yang direncanakan. Auditor yang bertanggung jawab harus selalu mendapatkan persetujuan dari manajemen audit internal untuk pendekatan ini. Yang ketiga, bagian yang mungkin direvisi adalah menyelesaikan bagian lain dari audit dan menjadwalkan ulang kunjungan berikutnya untuk melakukan tes. Ini adalah pilihan terakhir yang harus dipilih karena jika file data yang hilang tersebut tidak dapat untuk direkonstruksi kembali atau jika siklus data yang berbeda tidak akan mencukupi, manajemen harus diberitahu tentang pembengkakan anggaran audit dikarenakan masalah ini. Selanjutnya ada bagian materi audit bantuan teknis kinerja lapangan. Survei lapangan atau proses pengembangan program audit mungkin telah mengidentifikasi adanya kebutuhan akan bantuan teknis khusus untuk melaksanakan audit internal. Namun masalah kompleks lain yang membutuhkan dukungan teknis mungkin muncul selama audit di lapangan. Jika masalah teknis tidak familiar bagi tim audit, auditor yang bertanggung jawab harus mencari bantuan secepat mungkin. Dikarenakan manajemen audit juga harus memperhitungkan mengenai tentang persyaratan biaya dan waktu tambahan yang disebabkan oleh masalah teknis ini. Dan masalah itu harus didokumentasikan terlebih dahulu sebelumnya. Jika masalah teknis tidak dapat segera diselesaikan, mungkin perlu untuk menjadwalkan ulang audit atau merevisi strategi. Selanjutnya adalah pemantauan kinerja lapangan manajemen audit. Jika audit internal mencakup jangka waktu atau tingkat sumber daya yang dibutuhkan, manajemen audit internal harus meninjau kemajuan audit dan memberikan arahan teknis melalui kunjungan dan komunikasi. Jika anggota manajemen audit yang mengunjungi lokasi lapangan tersebut juga harus meluangkan waktu untuk meninjau dan menyetujui kertas kerja dan lembar temuan awal yang kemudian disiapkan. Komentar tinjauan harus didokumentasikan dengan cara yang mengacu pada halaman atau item dalam kertas kerja di mana peninjau manajemen memiliki pertanyaan atau mengidentifikasi item yang hilang dari dokumen audit tersebut. Tinjauan manajemen biasanya tidak mengakibatkan perubahan besar pada pendekatan audit, namun manajemen audit internal seringkali dapat memberikan beberapa panduan atau pemahaman tambahan untuk proses audit ini. Materi selanjutnya adalah temuan audit potensial. Temuan audit potensial ini memiliki beberapa elemen. Yang pertama ada identifikasi temuan, di mana biasanya itu berupa nomor identifikasi untuk audit dan dideskripsikan tentang temuan potensial tersebut. Yang kedua adalah kondisi audit yang diselesaikan. Itu merupakan deskripsi umum singkat tapi cukup untuk memberikan pemahaman kepada manajemen lokal tentang kondisi yang telah ditemukan tersebut. Yang ketiga itu ada referensi ke pekerjaan audit dan yang didokumentasikan. Lembar poin audit itu harus terdiri dari memiliki referensi silang ke langkah dalam program audit yang memulai komentar, serta di mana hal itu didokumentasikan dalam kertas kerja audit. Selanjutnya adalah rekomendasi awal auditor. Ruang laporan yang harus digunakan untuk mendokumentasikan sifat dari temuan audit potensial dan apa yang salah ini dapat menjadi dasar untuk temuan laporan audit di masa depan. Catatan tindakan korektif yang direkomendasikan oleh auditor potensial mungkin disertakan di dalam rekomendasi awal auditor ini.
Elemen selanjutnya adalah hasil mendiskusikan temuan dengan manajemen, di mana auditor yang bertanggung jawab harus mendiskusikan semua temuan yang telah ditemukan, baik yang sangat potensial secara informal dengan manajer yang bertanggung jawab langsung atas masalah tersebut. Dan hasil percakapan ini juga harus didokumentasikan. Elemen yang terakhir adalah disposisi yang direkomendasikan dari masalah tersebut. Atas dasar percakapan dengan manajemen, auditor dan yang bertanggung jawab harus menyertakan komentar tentang disposisi yang direkomendasikan dari temuan tersebut. Mungkin direkomendasikan untuk dimasukkan ke dalam laporan audit, dibatalkan karena berbagai alasan, ataupun ditangguhkan sampai lebih banyak informasi yang dapat dikumpulkan. Materi selanjutnya adalah modifikasi program dan jadwal audit. Seorang auditor internal itu harus responsif terhadap bukti, perubahan sistem pendukung, dan perubahan kondisi lainnya. Dan juga kadang-kadang kebutuhan untuk memodifikasi program audit paling sering terjadi ketika audit internal telah mengembangkan program audit umum untuk digunakan dalam tinjauan atas unit yang serupa tapi tidak identik. Setiap langkah yang dilewati dalam program audit ini, setiap langkah yang telah dilewati harus disetujui dan didokumentasikan sebagai alasannya. Selanjutnya adalah perubahan seringkali diperlukan dalam jadwal dan rencana audit seiring dengan kemajuan pekerjaan tersebut. Beberapa fleksibilitas harus diperhitungkan dalam rencana untuk memenuhi persyaratan yang tidak terduga. Materi selanjutnya adalah melaporkan temuan audit awal kepada manajemen. Area penekanan utama dalam audit internal ada identifikasi area di mana unit yang ditinjau tidak sesuai dengan prosedur pengendalian internal yang baik, di mana perbaikan diperlukan. Area penekanan utama dalam audit internal ada identifikasi area di mana unit yang ditinjau tidak sesuai dengan prosedur. Jika temuan bersifat di bawah umur, prosedural manajemen dapat mengambil tindakan korektif yang diperlukan sekaligus. Mereka kemudian dapat dikurangi atau dihapuskan dalam audit akhir. Materi selanjutnya adalah subbab yang ketujuh, yaitu wrapping up the engagement internal audit. Kinerja aktual audit itu harus dicatat dan diukur terhadap anggaran berbasis waktu dan biaya yang ditetapkan untuk menganalisis dan mengkoreksi setiap varian yang signifikan. Audit internal individu harus dianggarkan dan dengan waktu dan biaya lain yang diukur terhadap rencana tersebut. Setiap kenaikan anggaran waktu audit harus dipantau dengan hati-hati dan alasan varian serta rencana tindakan korektif harus segera diidentifikasi. Untuk sebab ke-8 adalah performing an individu internal audit, di mana melaksanakan audit internal individu merupakan persyaratan pengetahuan utama bagi seorang auditor. Di mana untuk auditor profesional harus memiliki pemahaman yang cukup untuk menilai risiko dan merencanakan audit internal, mengunjungi lokasi audit dan memulai penugasan, menyiapkan kertas kerja yang mendokumentasikan aktivitas audit tersebut dan meringkas hasilnya dalam persiapan untuk kesimpulan laporan audit internal terakhir. Nilai terpenting yang diberikan dalam proses audit internal kepada komite dan manajemen audit adalah hasil laporan dan audit terperinci yang dilakukan di lapangan atau sebagai bagian dari keseluruhan operasi. Pengumpulan bukti awal, pelaksanaan audit, dan pelaporan temuan awal kepada manajemen merupakan bagian yang proses audit internal individu ini. Sekian presentasi dari kami. Terlebih terkurangnya mohon dimaafkan. Jika terdapat pertanyaan bisa kita diskusikan di dalam WhatsApp grup nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.